Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat zona rumah tinggal satu lantai. Nah, sebelum menggambar seperti ini, kita harus mengatur layer dulu seperti yang ada di contoh. Untuk layer yang perlu kita gunakan yaitu yang pertama ada layer aturan, ada layer as, setelah itu ada layer dinding, garis putus-putus, garis strip titik, kaca, kolom, kusen. Setelah itu ada spasi dan teks. Nah, untuk jenis garisnya dan juga lanjutnya silahkan mengikuti yang ada di. Nah, setelah kita mengatur layer, nah kita aktifkan untuk yang kita gunakan yang pertama adalah layer as. Setelah itu kita coba sebelum untuk menggambar, kita baca dulu gambar yang akan kita gambar. Yang pertama, luasan tanah yang akan kita gambar itu adalah 8.000 dikali 15.000 untuk luasan tanah itu sendiri. Terus sedangkan di dalam bangunannya itu ada master bedroom, ada bedroom 1, ada bedroom saja. Nah, ini apa yang membedakan? Nah, itu yang membedakan adalah ukurannya nanti. Terus setelah itu di master bedroom itu ada namanya kamar mandi dalam, terus ada kamar mandi luar 1, ada tempat makan, ada dapur, ada taman belakang, dan juga ada ruang tamu, ada taman depan, dan ada teras, ada carport untuk parkir kendaraan. Oke, jadi di dalam sebuah bangunan yang akan kita gambar itu ada beberapa ruangan yang harus kita gambar. Yang pertama, kita membuat luasan tanahnya dulu, yaitu ada menggunakan REC spasi dengan ukuran 8.000 dikali 15.000. Setelah kita membuat luasan tanah, ini coba saya rapikan dulu di sebelah sini. Setelah itu ini saya tandai. Setelah itu saya pecah menggunakan spasi. Terus sesuai dengan ukuran yang ada di sini, untuk yang belakang itu di offset 1225, spasi 1250. Ini. Setelah itu saya membuat ukuran-ukuran yang ada di dalam ruangan-ruangan yang ada di sini. Mulai yang pertama ada bedroom 1, ukurannya adalah 2750 dikali 3000. Kita menggunakan REC spasi, kita buat di luarnya sini dulu 2750 dikali 300 enter. Setelah itu kita buat yang namanya dapur. Untuk dapurnya ini ukurannya 2500 dikali 1500. Kita buat menggunakan REC spasi, ukurannya adalah 2500 dikali 1500 enter. Terus setelah itu di sini ada yang namanya ukuran kamar mandi luar itu 1000 berapa ini? Coba saya buat dulu. Jadi dari as itu 1600, REC spasi 1600 dikali 2000. Terus setelah itu ada yang namanya kamar mandi dalam, itu ukurannya 2750 dikali 1000. Jadi kita buat dulu di sini menggunakan REC spasi, ukurannya 2750 dikali 1000. Terus setelah itu untuk ukuran si kamar tidurnya sendiri, yaitu karena ini 4500 dikurangi 1000 kan 3500. Nah, jadi ukurannya 2750 dikali REC spasi 2750 dikali 3500. Oke, kalau sudah seperti ini kita nanti akan pasang di dalam rangka yang sudah kita buat. Contohnya seperti satu, misalnya untuk yang bedroom 1 ini saya move M spasi, kita klik ujungnya sini, kita tempatkan ada di posisi ujung. Setelah itu ada yang namanya dapur. Dapur itu posisinya ada di
sebelah sini kita pasang. Terus ada lagi yang namanya kamar mandi. Setelah itu ada master bedroomnya, ada di sebelahnya kamar mandi dalam, dan ini ada kamar mandi luar. Kita taruh di sebelah sini dengan cara move. Terus untuk yang paling bawah bedroom ini nanti akan ditambahkan oleh absennya masing-masing. Jadi total untuk panjangnya ini kan 3.200 ditambah 550, yaitu totalnya 3.750 ditambah absennya masing-masing yang sudah ditambah 0. Jadi ukurannya nanti adalah bagian yang sini yang akan berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lain. Jadi ukurannya yaitu REC spasi untuk ukuran yang mendatar tetap sama, 2750 dikalikan 3.750 itu ukuran asli. Jadi silahkan ditambah oleh absennya masing-masing. Kalau sudah, ini kita taruh di sebelah sini. Oke. Nah, kalau sudah selesai rangkanya seperti ini, untuk garis yang belakang itu bisa kamu tandai dan dihapus, di delete. Terus untuk yang depan ini batasnya sampai berapa meter. Nah, di sini ternyata 2200 dari garis as yang ada pada kamar tidur master. Jadi kamu bisa buat garis bantu saja di sini dengan ukurannya S8, bisa dinyalakan dengan ukuran 2200. Terus setelah itu kamu bisa buat garis seperti ini menggunakan L. Terus ini bisa dipanjangkan. Nah, pastikan posisi garisnya itu lurus, dan garis bantu yang barusan tadi bisa kita delete saja. Oke, kalau sudah seperti ini untuk rangkanya sudah jadi. Namun untuk bagian yang lain-lain masih belum selesai ya ini. Jadi nanti tetap kalian ikuti saja sesuai dengan arahan yang ada pada sini. Jadi kalau untuk rangkanya sudah jadi, tinggal kita membuat komponen-komponennya. Komponennya nanti ada apa saja. Nah, untuk komponennya itu ada bermacam-macam, mulai dari kolom, setelah itu ada dinding yang berupa truss ram yaitu ANSI 37. Terus setelah itu ada yang namanya jendela, ada angin-angin, ada jendela yang ganda, ada jendela tunggal. Setelah itu ada pintu. Nah, pintunya nanti ada 3 jenis ya. Untuk pintunya itu ada pintu utama, setelah itu pintu kamar mandi. Terus di sini ada pintu belakang. Jadi untuk contoh pembuatannya itu silahkan kalian kalian akali. Nah, untuk ukurannya ini sudah saya kirimkan contoh ukurannya, tinggal kalian buat. Cara pembuatan kusen atau si jendela ini sama seperti yang sudah saya ajarkan kemarin. Jadi tidak perlu saya ajarkan lagi. Yang jelas untuk ukurannya ini sudah ada, tinggal kalian terapkan saja. Oke. Terus kalau sudah jadi untuk komponennya ini nanti tinggal kalian pasang saja. Nah, untuk si kolomnya ini, nah ini saya coba ajari untuk kolom, dinding. Kalau untuk kusennya, karena ini yang digambar banyak sekali dan ukurannya berbeda-beda, silahkan kalian gambar sesuai dengan ukuran yang ada pada contoh. Oke. Nah, selanjutnya coba saya beri contoh beberapa komponen yang simple. Contohnya seperti kolom. Jadi kita buat menggunakan REC spasi. Ukurannya kolom itu 150 kali 150. Terus setelah itu kita buat dinding dulu, REC spasi. Kita buat untuk dindingnya itu adalah misalnya untuk jadi contoh 300 kali 150. Terus ini kita offset ke spasi 10 spasi, kita offset ke dalam. Terus untuk garis yang dalam itu kita sejajarkan untuk bagian sisi kanan dan sisi kiri. Setelah itu kita arsir spasi. Nah, pastikan kalau ketika mengarsir itu adalah bagian propertisnya ini sudah posisi arsiran. Jadi meskipun kita yang sebelumnya itu menggunakan layer yang bukan arsiran, tetap kita ketika mengarsir itu sudah menggunakan arsiran.
Oke, ini saya arsip dulu ya bagian kolom. Terus setelah itu di spasi lagi kita masuk ke heads lagi. Nah ini yang saya arsir adalah MC32. Terus untuk ukurannya saya buat coba 10. Setelah itu saya close. Nah ini bisa saya copy menjadi 3. Yang ini saya ubah, klik 2 kali, saya ganti ANSI 37. Kalau sudah ini saya copy CO spasi, ini saya copy menjadi 1. Terus setelah itu untuk yang dindingnya biar menjadi dynamic block dan juga straight bisa ditarik biar mudah ketika kita mengaplikasikannya. Tinggal ini ditandai aja dulu. Terus setelah itu di B spasi, terus kita buat aja namanya misalnya di ini. Terus pick point kita klik aja bagian pojok, setelah itu di OK. Nah kalau sudah ini coba kita juga tandai di B spasi, terus kita misalnya trust RAM, kita klik, terus diklik pojoknya. Udah, jadi perbedaan yang tadi kan ada 2 ya, ini sudah di dynamic block, yang ini belum. Nah yang ini buat jaga-jaga nanti kalau kita nggak berhasil kita bisa ada komponen yang belum di dynamic block. Kita klik 2 kali, terus kita OK. Setelah itu di parameter linear kita klik tengah-tengahnya sini, klik, terus ditarik ke bawah. Setelah itu action straight, diklik tulisannya, klik silang sini, ditandai mulai dari atasnya tulisan, setelah itu ditandai mulai dari bawahnya tulisan, terus di enter. Ulangi lagi straight, klik tulisannya dulu, silang, setelah itu kita tandai dari atasnya tulisan, ditandai dari bawahnya tulisan, yaitu enter. Kalau di sini ada tanda stripnya itu 2 kanan dan kiri, nanti pasti akan bisa. Nah pastikan ketika membuat seperti ini arsirannya itu asosiatifnya ini aktif. Kalau misalnya tidak aktif nanti pasti arsirannya tidak bisa ditarik. Bisa kalian tanyakan ketika ada kendala seperti itu. Ini saya tarik tidak bisa. Sekarang saya buat yang trust. Jadi ini saya klik 2 kali, setelah itu di OK, saya pilih parameter linear, terus setelah itu diklik tengah-tengahnya, klik kanan kiri, ditarik ke bawah, action straight, diklik tulisan dulu, klik bagian panahnya, setelah itu kita tandai mulai dari atasnya tulisan, ditandai lagi mulai dari bawahnya tulisan, terus di enter. Terus kita ulangi lagi straight, diklik tulisan, diklik panah, setelah itu kita tandai mulai dari atasnya tulisan, tandai lagi mulai bawahnya tulisan, setelah itu di enter. Kalau sudah di close, save, dan coba kita cek apakah hasilnya bisa ditarik. Oke, sudah bisa ditarik. Nah kalau sudah, ini bisa kalian copy, terus yang ini bisa di copy juga di CO spasi, terus ini bisa di rotate. Jadi untuk kita gunakan yang bagian tegak. Nah kalau sudah, kita buat yang namanya kusen. Nah, untuk ukuran kusen sudah saya share, tinggal kalian gambar saja. Contoh pemasangan ya sekarang. Contoh pemasangannya tinggal kita klik tandai aja, setelah itu CO spasi, kita klik tengah-tengahnya sini, klik tengah-tengahnya kusen, kita tempatkan. Jadi silahkan ditempatkan di setiap sudut-sudut yang ada kolomnya sesuai dengan contohnya. Jadi kolom itu biasanya tempatnya ada di bagian sudut setiap pertemuan dinding, biasanya seperti itu. Kalaupun ada kolom yang di tengah-tengah itu untuk penguat, jadi kita beri kolom
nanti bagian yang di sini juga ada kolomnya, misalnya seperti ini. Nah ini biar pas itu agak susah, jadi kita harusnya buat garis bantu. Ini pun belum tentu lurus, kadang miring. Kalaupun dia bisa lurus, jadi nggak lurus. Coba dicek satu, cari tengah-tengahnya. Jadi bisa dibuat garis bantu ya, elevasi. Kita buat garis bantu seperti ini, terus M. Ini bisa dicari tengah-tengahnya. Ini di tempat samping. Kalau sudah garis bantunya di boleh. Gitu. Nah kalau sudah ditempatkan untuk bagian kolomnya, kita copy aja bagian dindingnya. Nah kalian bisa perhatikan dinding yang diperlukan itu yang mana saja, yang bagian dinding, maksudnya untuk arsiran ansi 32 itu yang mana saja bisa kalian lihat di situ. Nanti untuk yang bagian tegak itu juga bisa sekalian dipasang. Nah sebelah sini ini dan juga sebelah sini. Pastikan ini pas sudutnya ya, pastikan pas sudutnya ya, yang sebelah sini belum dipasang. Nanti untuk pemasangannya ini bisa disesuaikan yang ada pada contohnya ini. Setelah itu untuk bagian prasarannya ini juga kalian bisa dipasang, nanti tinggal kita tarik. Nah ini bisa dipasang setiap dinding yang ada dinding pasang. Nah ini ditempatkan di sini, terus di sini. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita tarik sampai ujung. Terus untuk kolomnya sebelah sini biar kelihatan dia ada di atas, ini bisa kita tandai, klik kanan, draw order, klik to front. Jadi dia posisi ada di atasnya meskipun ini tegak. Terus ini bisa ditarik saja. Terus yang sebelah sini juga ditarik saja. Nah mungkin untuk dinding-dinding yang tidak ada jendelanya itu bisa langsung dipasangi jendela, dipasangi yang namanya dinding. Terus untuk yang ada pintunya nanti bisa kita jeda, ditempatkan pas kita sisakan untuk si pintu, karena ini nanti kusennya itu lebih kecil daripada ukuran dindingnya. Kenapa kok seperti itu? Karena ukuran dindingnya, untuk kusennya ini dia menggunakan kusen aluminium, jadi ukurannya itu lebih kecil daripada ukuran si dindingnya itu sendiri. Ini bisa kita tarik saja mulai dari, nah kalau sudah seperti ini, selanjutnya misalnya ini, terus ini juga. Oke, terus ini bisa ditarik saja. Terus yang sebelah sini juga misalnya ini kita tarik sampai buatnya.
pintu ini karena ada pintunya nanti aja. Kalau sudah seperti ini baru untuk pintunya kita pasang. Nah, si pintunya ini juga ini untuk caranya tidak saya ajari karena saya yakin kalian sudah bisa untuk itu pembuatan pintu. Misalnya pintu ini kita jadikan, coba kita jadikan grup aja D tadi, nanti kan jadi satu gini. Ini coba kita copy, terus kita cari tengah-tengahnya, taruh di sebelah sini. Nah, ini bisa ditarik, terus misalnya di sini bisa kita pasangi dinding lagi yang kecil. Jadi kenapa tidak menggunakan tripod, karena di pintunya ini lebih kecil, jadi nanti kita kalau menggunakan tripod itu lebih tutup buat aja begini. Nah, kalau sudah misalnya di sini ada yang namanya kolom, jadi ini pasangnya aja kolom. Ukurannya berapa? Dari satu nah, ini di kamar aja, kalau itu ada kurang bergeser ya kita geser aja. Ini nggak usah ada kurang aja, nanti ukuran nanti terlalu misalnya seperti ini kita tambahkan dulu. Terus di sini ada yang namanya jendela 3. Untuk jendela 3 ini misalnya ini jendela yang sudah jadi, kita grup aja dulu D spasi. Nah, otomatis M spasi ini kita cari tengah-tengahnya, jadi di grup, terus kita taruh di tengah-tengahnya antara ini. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, ini kita tarik saja, jadi kita mirror aja, kita cari tengah-tengahnya. F8 nya bisa kita klik. Oke, kalau sudah, coba kita lihat lagi. Misalnya di sini ada yang namanya jendela. Oke, jendela yang rendah. Ini di spasi, di M, di copy. Nah, kita cari tengah-tengahnya. Terus F8-nya dimatikan, kita tempatkan di bagian. Nah, ini posisi jendelanya ternyata harus di rotate. Nah, posisinya harus sesuai dengan kamarnya ya. Ini posisinya dia kurang tengah. Ini cari tengah-tengah. Ini bisa dikasihkan terus di mirror. F8 bisa dinyalakan. Nah, ini kurang tengah, artinya ini kurang tengah. Kalau sudah seperti ini, baru kita pasangi yang namanya pintunya belakang, misalnya pintu belakang, terus di D dulu spasi, saya di copy boleh DE spasi. Ini kita pasang di paling belakang sendiri. Ini kita mau saja yang perlu dipasangnya pintu sebelah sini. Oke, nah kalau sudah seperti ini, nanti pintunya kamar
kamar tidur itu yang bagian pintu kamar tidur. Ini perlu direset dulu. Nah, ini bisa dikunci, terus kita taruh di sebelah ini. Oke, nanti kita perlu dipasangi yang namanya dinding. Nanti untuk yang depannya bagaimana? Ini bisa di mirror. Kita cari tengah-tengahnya ini. Bentar, kita untuk yang dindingnya kita buat ini aja dulu. Jadi klik buatnya dulu. Yang untuk pintu kamar mandinya ini juga dipasang sesuai dengan contohnya. Ini kamar untuk kamar mandinya kita ubah biar dia klik di sini. Ini tinggal di copy, kita klik bagian sebelah ini. Setelah itu ini ditaruh di sebelah sini. Oke, kalau sudah ini tinggal ditarik saja. Oke, nah selanjutnya kalau misalnya sudah selesai dipasangi semua mulai dari pintu-pintunya ini tadi, caranya seperti itu ya. Kita lanjut saja untuk pemasangan ini furniture itu sebenarnya tambahan. Yang paling utama adalah tulisannya ini. Kalau tulisan kan pakai teks, pakai T spasi, tapi kalau untuk furniture yang mungkin kalian belum pernah coba, yaitu pakai DC spasi. Nanti kalau sudah DC spasi ini pasti akan tampilannya seperti ini. Yang belum pernah dibuka itu tampilannya seperti ini. Ini kamu pilih aja yang namanya sampel, diklik 2 kali, terus NAS klik 2 kali, desain center klik 2 kali, nanti pilih aja yang bagian home house di sini. Kalau misalnya dapur pilih aja kitchen. Jadi misalnya kita pilih home, diklik 2 kali, block klik 2 kali, nanti muncul ada tempat tidur, ada kursi, dan ini semuanya bisa dicari di sini. Misalnya tempat tidur kamu kalau mau ngambil diklik aja, nanti tampilannya seperti ini, kamu tarik, jadi dipencet, diklik aja, ditarik keluar, nanti bisa muncul. Misalnya untuk kursi juga seperti itu caranya, jadi tinggal ditarik aja gitu ya. Nah itu contoh cara pembuatan furniturnya seperti itu. Nah tinggal kita pasang aja di posisi-posisi yang sudah ada di sini. Nah selanjutnya tinggal cara bagaimana membuat dimensi. Kalau untuk dimensinya ini tinggal kita atur aja di sini. Pastikan layar yang kalian gunakan adalah layar teks. Terus untuk dimensinya itu bisa menggunakan yang namanya atur dulu di dimensinya, misalnya di spasi, terus atur seperti yang ada di sini. Jadi untuk simbolnya menggunakan architectural tick, terus untuk bagian teksnya titik 3-nya ini kamu pilih Arial Narrow, terus di OK seperti biasanya. Terus untuk fitnya ini kalian sesuaikan dengan punyanya masing-masing. Untuk primernya sesuai dengan contoh yang ada di sini aja, disesuaikan. Setelah itu di OK dan sekarang close. Nanti silakan itu digunakan dipasang di sini. Jadi titik-titiknya silakan dari as ke as ya, ini contohnya as ke as, contohnya ya DLI spasi dari tengah-tengah as, itu maksudnya tengah-tengah. Nah seperti ini. Tapi untuk yang kita gunakan harus menggunakan layar yang sudah kita siapkan di sini. Terus kalau sudah untuk pembuatan apalagi ya, untuk pembuatan ini, untuk pembuatan kode boplangnya itu menggunakan Ctrl 3 seperti yang kemarin sudah diajarkan. Kita pilih annotation aja, terus kita pilih tag imperal, kita tarik keluar,
Terus setelah itu kita tandai SC spasi, terus ini bisa ditarik, disesuaikan besarnya. Terus untuk yang potongan bisa kita ambil aja, ini ditarik di sini. Terus ini ditandai SC spasi, terus ini bisa dibesarkan SC spasi. Sudah di ya sudah membesar, cuman posisinya di sana. Nah misalnya segini. Nah ini nanti kalau sudah tinggal dipasang aja, misalnya ini perhatikan nah misalnya segini. Intinya ukurannya ini jangan sampai lebih besar daripada kode koplang. Nah ini bisa dipindah-pindah. Terus kalau mau arahnya ke sana juga bisa pindah begini ya. Jadi silahkan diatur aja sesuai dengan contohnya. Terus kalau sudah nanti tinggal dipasang aja. Ini untuk garisnya ini menggunakan PL kemarin, PL spasi, terus dibuat aja. Nah untuk garisnya jangan lupa menggunakan garis strip titik di sini. Nah oke, kalau sudah nanti untuk membuat ini tinggal kalian arsir aja ya, menggunakan arsiran. Nah ini ukurannya dari as ke sini itu adalah 1350. Nanti setelah itu tinggal buat aja garis. Ini garis yang sebelah sini sama, tinggal di copy aja. Jadi jaraknya ini adalah 1350. Terus untuk terasnya ini sendiri ukurannya bisa kalian cek, kalian lihat di sini ukuran untuk si terasnya itu sendiri berapa ya. Saya tulis di papan tadi. Jadi kalau misalnya ini selisihnya kok ada yang kecil ada yang besar, karena memang untuk ukuran kamar tidurnya kan menyesuaikan absen kemarin, tapi untuk bagian belakangnya itu ukurannya tetap sama. Kalau sudah selesai bisa kalian buat etiketnya, ukuran etiket sudah ada di sini. Sudah, sekian dari saya untuk tutorialnya Dena. Saya tidak akan menjelaskan sampai tuntas, tapi saya yakin kalian bisa mengembangkan penjelasan yang sudah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.